Upaya Pak Jokowi untuk mengkampanyekan partai super TBK atau super terbuka, di mana partai dimiliki tidak oleh satu pihak, satu keluarga, satu entitas kumpulan orang yang memiliki satu ikatan, tapi dimiliki oleh seluruh anggotanya. Ini disebarkan, dan terakhir ada sebuah komentar dari Guntur Romli yang merupakan mantan kader PSI yang kali ini masuk ke PDIP dan nggak tanggung-tanggung langsung didapuk menjadi striker PDIP untuk menyerang apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mengatakan bahwa ini dicurigai adalah manuver Pak Jokowi untuk melindungi Kaesang agar tidak dilengsarkan dari kepemimpinannya di apakah betul? Ataukah ini hanyalah kebencian Guntur Romli yang kalau menurut saya kecele, sudah pindah ke PDIP, ternyata kalah, tapi nggak bisa balik ke PSI lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tandaan kita semua coba untuk mengerti. Kita akan coba untuk menelaah hal-hal yang terjadi. Dan betulkah ada satu mungkin manuver yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menyelamatkan Kaesang agar dia ini, kalau teorinya Guntur Romli itu, agar Kaesang bisa memasukkan orang-orangnya dia dan terus kemudian naik mempengaruhi atau menjadi dewan penasihat, yang terus kemudian Dewan Penasihat ini nggak gampang untuk bisa menurunkan Kaesang jika dia berbuat semena-mena nanti. Betulkah? Mari kita bahas. Partai Super TBK. Sebelum kita masuk ke statementnya Mas Guntur Romli, banyak juga kader-kader partai termasuk dari PKB, ya ada juga yang memprotes bahwasanya ini partai apa? TBK kayak perusahaan bisa dijual gitu atau seperti apa gitu. Menurut Mas Dan gimana tentang kritik-kritik seperti itu? Bagus, karena apapun itu saat menimbulkan sebuah kebisingan, orang ini terinformasi. Dan untuk orang-orang yang beruntung, memiliki otak yang bisa kalian gunakan, mereka akan searching dan mempelajari TBK itu apa. TBK itu terbuka, istilah yang biasanya digunakan oleh perusahaan saat mereka ini go public, dan menyatakan bahwa kepemilikan saham ini dijual ke orang-orang yang membeli surat saham yang mereka pasarkan ini tadi. Ini sebuah frasa yang mungkin nggak secara langsung atau pernah coined ya disebutkan oleh seseorang, tapi ini istilah Pak Jokowi saja saat diinterview kira-kira di akhir tahun kemarin ya, bahwa ya partainya perorangan. Nah seperti itu, kita ingat ya, coba kita cari videonya nanti. Yang artinya di sini, ini adalah sebuah aksi tindakan akibat dari jengahnya orang-orang seperti Pak Jokowi melihat partai sekarang ini dimiliki oleh keluarga. Ya kalau PDIP, Demokrat itu nggak usah kita bahas ya, ini kan yang berlawanan politik. Kita ngomongin Gerindra aja. Ini keluarga Pak Prabowo ada di sana, mirip dengan PDIP. Untuk satu hal saya mendukung Pak Prabowo, tapi saat memasukkan keluarganya, tapi terus kemudian nggak memiliki sepak terjang, kalau Rahayu Saraswati saya aplaus lah. Tapi kalau yang lain ini saya menanti nih. Mana aksi-aksi mereka ini tadi. Jadi kesannya jadi kayak ini politik dinasti lagi. Orang itu jengah dengan Ratu Atut di Tangerang dulu. Dan juga di Jawa Timur ada banyak yang mereka ini tuh beranak pinak, dan yang mimpin tuh mereka-mereka lagi. Jujur ini adalah satu hal yang mengagetkan. Keluar dari mulut seorang Jokowi yang dianggap selama ini itu memasukkan anak-anaknya ke dalam pemerintahan. Nah maka disitulah letak kebingungan masyarakat. Dan saat orang-orang yang memuji Jokowi ini mendengar apa yang disampaikan oleh Guntur Romli, ya otomatis mereka langsung berpendapat, nah ini dia nih, bener nih, ternyata ada sebuah udang di balik batu. Tapi kalau menurut saya enggak. Pak Jokowi memang menginginkan adanya sebuah partai yang dimiliki oleh anggota partainya. Berarti apa yang dikatakan Guntur Romli ini, kalau kita bilang untuk wacana Pak Jokowi untuk menyelamatkan Mas Kaesang ini, bukan sebuah kebenaran, namun hanya salah pikir dari Guntur Romli itu sendiri. Guntur Romli ini sesat pikir. Dan kalau menurut saya, dia hanya secepat mungkin melakukan apapun yang bisa menyerang Pak Jokowi, serang aja. Dan kalau boleh saya kasih tagar, mungkin tagarnya Guntur Romli, maka tagarnya Guntur Romli ini adalah seruduk aja dulu. Nah, karena banteng kan. Jadi apapun itu seruduk aja dulu. Nanti bener atau sesat, ya seruduk aja dulu kalau menurut saya. Dan itu dilakukan setiap waktu. Ya karena itu tadi, kalau menurut saya dia ini kecele. Kemarin pindah berpikir, wah Mas Ganjar ini kayaknya akan akan bagus, dan dia posisinya itu udah dijanjikan kan. Kebayang ya dia akan jadi menteri mungkin, kalau saya pikir seperti itu. Dugaan saya. Zong, terus kondisinya seperti sekarang. Ya amarahnya saya pikir sangat beralasan. Tapi banyak juga yang menyangka atau berspekulasi
Pak Jokowi ini pengen buat partai Super TBK dan tiba-tiba ide ini katanya Pak Jokowi sendiri yang bilang ya sudah ditampung atau mungkin sudah dijalankan oleh sudah dijalankan oleh PSI. Iya. Nah, apakah ini juga pertanda Pak Jokowi justru nanti akan bergabung di PSI atau seperti apa menurut Enggak. Pak Jokowi nggak akan di PSI. PSI saya pikir untuk Kaisang ya dan orang-orang yang mungkin jauh lebih muda daripada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memang akan membuat partai, saya pikir itu adalah senjata terakhir akan dikeluarkan untuk jadi tandingan saat Mas Anies bikin partai nanti. Jadi nggak akan masuk ke PSI. Berarti kemungkinan besar Pak Jokowi akan benar-benar membuat partai Super TBK ini dengan tangannya sendiri. Oh iya pasti. Tapi bisa saja malah nanti ternyata Mas Anies Baswedan yang akan membuat partai Super TBK ini. Karena itu mungkin saja terjadi. Ya Anies akan bikin partai. Di partai itu tidak ada kepemilikan satu keluarga yang akan dominan. Nah ini kan jadi seru nih. Pak Jokowi setuju dengan gagasan Mas Anies. Atau siapa tahu Jokowi dan Anies satu partai nanti. Tapi ada kemungkinan memang. Oh ya. Nah, ini kita lihat di konten yang berikutnya. Tapi kenapa sih maksudnya statement Pak Jokowi ini kan sebenarnya yang kita sebagai orang awam tangkap ya sebenarnya banyak menggunakan istilah-istilah ya, apalagi Super TBK ya. TBK ini kan berasal dari perusahaan yang memang seharusnya terbuka dengan kepemilikan sahamnya. Cuman justru jadi banyak orang-orang yang berpikiran Pak Jokowi ini justru ingin membuat partai yang mengadopsi model perusahaan yang hanya mencari profit aja gitu. Pada akhirnya arahnya malah ke sana gitu. Bagus dong. Kalau profit ini bisa di-generate dalam artian keputusan politik atau manuver-manuver yang bisa mereka lakukan, partai ini nggak akan selama-lamanya didrive oleh investor di luar mereka, terutama oligark. Nah, kalau partai ini punya kemandirian dari apapun yang mereka kumpulkan, saya pikir ini jadi sebuah bangkitnya nafas demokrasi yang sesungguhnya di mana partai ini nggak jadi sarana ya seperti kita duga sekarang ini kan sarana kekuasaan dan pencucian uang gitu loh. Ini kan sangat disayangkan. Kalau memang seperti ini dikelola secara profesional, terbuka, bisa diaudit oleh siapapun, bisa dilihat laporan keuangannya oleh siapapun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mungkin ini adalah hadiah untuk demokrasi Pancasila di Indonesia dari Pak Jokowi yang selama ini dianggap sebagai perusak demokrasi. Oke. Tapi ada juga ya, ini termasuk statement Mas Guntur Romli juga ya, di mana dia bilang seharusnya partai itu tidak bisa mengutamakan keuntungan seperti perusahaan karena harus berjiwa Pancasila, bernafaskan kebangsaan dan ideologis partai itu sendiri seperti PDIP gitu. Gimana? Itu kan cara komunikasi dengan cherry picking. Jadi diambil satu titik, disoroti yang itu, dan menafikan hal-hal yang lainnya. Siapa yang bilang bahwa partai ini hanya akan mencari keuntungan? Partai ini tidak digunakan untuk mencari keuntungan, tapi TBK di sini lebih kepada keputusan partai. Ini dilakukan melalui sebuah vote yang dilakukan oleh semua anggotanya. Jadi nggak ada tuh partai yang terus kemudian ketua umumnya terus dia sampai kapanpun. Udah jelas langkahnya blunder dan salah. Nggak diganti-ganti. Hanya karena dianggap dia ini memiliki keturunan dewa. Nah kira-kira seperti itu. Nggak ada hal seperti ini. Dan ini sebenarnya harus bisa lebih kita fokuskan kepada titik yang ini dibandingkan membuat keuntungan itu tadi. Keuntungan yang di sini pun tidak melulu tentang uang. Keuntungan yang di sini bisa saja melalui sebuah sistem partai yang terus kemudian di sini itu berdiskusi dan akhirnya partai ini menjalin atau melakukan sebuah kegiatan yang menguntungkan secara channel atau kebijakan atau apapun yang mereka akan buat nanti. Jadi naif kalau menganggap bahwa partai ini terus kemudian akan menjadi perusahaan yang mengutamakan keuntungan. Tidak di situ dan ini sesat pikirnya lebih sesat lagi. Tapi apakah kalau kita bilang ya ide Pak Jokowi ini sudah pernah ada yang maksudnya mengadaptasi? Saya pikir banyak orang yang, saya pun sempat beride seperti itu. Surya Paloh pun sebenarnya demikian. Dia ingin partainya ini tidak ada, Pak Surya Paloh kan mengatakan bahwa orang yang ingin masuk itu nggak harus membeli jabatan gitu loh. Nah tapi ya kita pertanyakan, kalau ketua berikutnya adalah Prananda Paloh ya, gitulah. Jadi kalau saya pikir ya, ini sebenarnya pemikiran semua orang. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi. Apakah jangan-jangan Pak Jokowi di sini ini sebenarnya sedang memancing di air keruh dan ingin membuat kader-kader PDIP yang jengah dengan dinasti keterahan ini tadi itu untuk merubah PDIP atau keluar dan bergabung dengan Pak Jokowi? Bisa saja karena kan sebenarnya. Kok saya yang nanya kamu yang jawab? Nah tapi bisa aja karena memang ini bertepatan Pak Jokowi ini pemberitaannya yang saya lihat ya. Tapi kan
Wawancaranya juga tertulis tanggalnya hari ini kok. Pak Jokowi menjawab tentang Partai Super TBK yang sudah diambil alih Kaisang, bukan sudah dilaksanakan. Sudah mulai dilakukan. Dilakukan PSI berbarengan dengan KPK yang sudah memasukkan berkas Pak Hasto. Ya, dalam politik timing is crucial dan ini dilakukan dengan sangat tepat. Sama kayak Danantara kemarin, itu dirilis berdekatan dengan Ramadan pertama. Orang kalau demo sambil Ramadan kayaknya dosa lah ya, atau lapar lah ya. Nah akhirnya ya itu yang dilakukan dan terbukti berhasil. Makanya kita bertanya, kenapa kok mendadak ya? Karena itu tadi kalau dikasih tahu dulu, sama kayak di Jakarta, kalau kita naik mobil atau motor, kita sign, malah nggak dikasih jalan. Tapi kalau kita berbicara tentang, kembali lagi ya, Partai Super TBK ini, sebenarnya di luar negeri ini udah ada yang mencoba untuk membuat partai seperti ini? Kurang tahu, tapi seharusnya ada. Tapi seharusnya ada. Atau mungkin kalau kita bisa bilang, kalau Partai Super TBK ini jadi besutan Pak Jokowi, akan menjadi partai pertama yang memang kalau kita bisa bilang tidak dimiliki oleh satu keluarga manapun. Saya pikir Golkar itu sebenarnya sudah partai TBK, tapi mungkin belum super. Karena kan bukan berdasarkan titisan darah atau berdasarkan keluarga tertentu. Siapapun bisa menjadi ketua Golkar di sini. Nah sebenarnya partai seperti itu menggambarkan untuk kalian semua yang mungkin nggak atau nyambung juga partai TBK atau gimana. Tapi kalau super TBK itu ya mungkin kalau Golkar kemarin tiba-tiba kan Pak Erlangga mengundurkan diri, terus kemudian diganti sama dokter yang mau dianulir ini. Nah mungkin nanti super TBK itu benar-benar melalui proses yang bisa diaudit oleh masyarakat. Berarti transparansi ya intinya. Transparansi, karena kalau PT ya memang harus seperti itu, bisa dilaporkan dan ya semuanya itu transparan dan tentu saja ya demi kepentingan stakeholder ya, salah satunya adalah bangsa Indonesia. Cuma kalau kita berbicara tentang voting untuk pemilihan ketua dari partai ini, ya kan, di Indonesia juga sistem pemilunya adalah pemilihan dengan suara dong, satu orang menyumbang satu suara untuk satu orang, dan itu tetap pasti terbuka probabilitas untuk terjadinya dinasti di situ. Oh betul, tapi sekarang kan dengan adanya Super TBK ini tadi, pengawasan masyarakat dengan kalian semua yang dikit-dikit cancel, terus komentar kalian yang pedes-pedes di X dan Twitter itu tadi, saya pikir ini satu hal yang akan menyeimbangkan dengan terbukanya ini tadi. Ini akan menjadi, ya ini semua lebih gampang untuk diawasi. Dan saya yakin nantinya ini pasti akan ada sebuah upaya untuk membuat PSI ini pemilihannya juga secara ya terbuka itu tadi, tapi ya Kaisang tetap akan menang. Jadi kalau dibilang bahwa kata Guntur Romli ini untuk melindungi Kaisang, saya pikir Kaisang nggak perlu dilindungi di sini. Dengan mengingat bahwa dia masih memiliki mas atau kakak yang masih Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilindungi Prabowo, dan bapaknya yang kemarin diteriakan yel-yel terima kasih Bapak Jokowi, saya pikir ya bodoh untuk PSI nggak memilih Kaisang lagi. Tapi hal-hal seperti ini yang malah akan membuat ini semua itu nggak terlalu berefek. Dimana pemilihan pun siapapun yang menang nanti akan ada bayang-bayang Kaisang di situ. Tapi ya sudah, kita bertransformasi. Jika mungkin ini nggak terjadi overnight atau dalam satu malam, tapi kita menuju ke arah yang lebih baik. Untuk kalian semua yang menyukai konten seperti ini, tinggalkan komentar di bawah. Menurut kalian seperti apa? Dan jangan menunggu untuk menjadi seorang pengamat politik, politikus, atau ahli filsafat yang nggak nikah-nikah untuk bisa membahas hal-hal yang seperti ini. Kalian pun berhak. Tinggalkan komentar kalian di bawah sini. Ayo kita berdiskusi. Dan sekali lagi, saya berikan hadiah uang untuk yang bisa membuktikan kalau saya buzzer atau saya menerima bayaran dari pemerintah atau siapapun untuk mengarahkan konten dan isi narasi saya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.